Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini M.A. Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0821 706087 atau di nomor 0331 544 6087. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda di website kami, tentunya di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini melalui siaran online. Kali ini Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Yang biasanya kita sesi live interaktif pada malam hari Ustadz, alhamdulillah kita menyapa para pemirsa dan pendengar pada pagi hari Ustadz, berhubung memasuki bulan Ramadan pada bulan ini. Alhamdulillah. Dan antum dalam keadaan sehat alhamdulillah, dan sudah siap ya Ustadz untuk bisa menyapa dan menjawab pertanyaan para jamaah pada pagi hari ini Ustadz? Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap untuk menyapa, bersua, dan menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan kami juga mengingatkan bahwasanya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung pada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Dan mengawali kegiatan live interaktif kita pada pagi hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz guna membuka live interaktif pada pagi hari ini. Oleh karena itu kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan dan berada di bulan Ramadan itu bisa mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Tidak semuanya. Kebaikan di bulan Ramadan yang dikatakan sangat istimewa itu hanya bisa didapatkan oleh seorang muslim yang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk amal-amal kebaikan. Semakin banyak amal kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, maka semakin besar, semakin banyak
kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dari bulan Ramadan. Ini persis dengan malam Lailatul Qadar. Setiap dari manusia yang hidup itu akan melewati malam Lailatul Qadar. Tapi siapakah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaan di dalamnya? Ya. Siapa yang mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar? Tidak semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia benar-benar dihalangi dari kebaikan yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat luar biasa itu ternyata ada orang-orang yang dihalangi dari kebaikan-kebaikannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu malam Lailatul Qadar dengan amal-amal kebaikan. Seperti ini juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sayyidus syuhur. Pemimpinnya bulan-bulan yang lainnya. Amalan-amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk amal-amal kebaikan, ya kita tidak mendapatkan hal tersebut. Dan para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada 5 kebaikan yang sangat istimewa di bulan Ramadan yang harusnya menjadi fokus kita dalam beramal. Yang pertama adalah amalan membaca Al-Quran. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai didatangi oleh malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Beliau bermudarasah dengan Jibril untuk membaca Al-Quran. Para ulama salaf di zaman dahulu sangat semangat sekali untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan. Ya, gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Amalan kedua yang sangat istimewa adalah amalan salat malam. Ya, amalan salat malam. Makanya sampai ada syariat salat malam berjamaah di bulan Ramadan itu. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Umar, ya, sampai sebulan penuh, ya. Dan akhirnya sampai sekarang sunnah itu hidup. Maka jangan sampai kita ada yang bolong salat malamnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan karena dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang sangat istimewa di bulan Ramadan adalah amalan sedekah. Banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak kepada orang-orang yang lemah, ya, kepada orang-orang yang berbuka, yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kedermawannya menjadi memuncak di bulan Ramadan. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membahasakannya dengan angin yang kencang, yang berhembus kencang dan lepas. Itu gambaran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang keempat adalah amalan i'tikaf. Ya, i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Jangan sampai dilewatkan. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak pernah beliau tinggalkan. Pernah beliau uzur, ya, ada halangan. Akhirnya beliau tidak bisa menjalankan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu pun akhirnya beliau qada, ya. Beliau ganti dengan i'tikaf 20 hari di bulan Syawal. Maka harusnya kita punya semangat dalam menjalankan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali menjalankan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kelima, ya, ini tidak mudah, ya. Tidak dimudahkan untuk semua orang. Tapi kalau kita ingin berusaha, maka tidak ada salahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kebaikannya, yaitu umrah di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa untuk umrah di bulan Ramadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan harta dan memberikan kita kemudahan, ya, untuk menjalankan umrah di bulan Ramadan, maka bersemangatlah untuk menjalankannya. Demikian pesan singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya, dan semoga kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas peribadatan kita, khususnya di bulan yang sangat amat mulia ini, khususnya dalam perkara ibadah membaca Al-Quran, sedekah, i'tikaf, sholat malam, serta semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh di bulan yang mulia ini biidznillah ta'ala. Baik pemirsa yang mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, itulah tadi nasihat singkat membuka pada pagi hari ini, dan sekarang tibalah waktunya untuk sesi live interaktif kita pada sesi konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah ada satu penelpon pada pagi hari ini. Kali ini ada dari Ibu Nur dari Kalimantan Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nur. Ustadz, saya izin bertanya mengenai pembatal-pembatal puasa. Terkadang saya pada saat membaca Al-Quran dalam kondisi puasa, saya membiarkan air liur yang ada di dalam mulut. Saya sebenarnya tahu kalau tetap saya lanjutkan membaca Al-Quran, air liur tersebut biasanya keluar sampai bibir luar gitu, Ustadz. Cuman agak malas juga kalau untuk bentar-bentar nelan air liur. Tapi kalau sudah berada di bibir luar, kadang air liur tersebut masuk sendiri ke dalam mulut, atau sering juga saya tarik masuk ke dalam mulut, Ustadz, dan saya telan. Apakah hal tersebut termasuk pembatal puasa, Ustadz? Saya khawatir ini termasuk celah untuk mempersulit ibadah puasa saja gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur, tentang masalah air liur yang disebutkan tadi, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu tidak membatalkan puasa, ya. Itu tidak membatalkan puasa. Jangan sampai kita was-was dalam hal ini. Kalau dilihat dari pertanyaannya, saya melihat Ibu Nur ini kalau tidak hati-hati nanti akan terkena penyakit was-was. Atau saya khawatir Ibu Nur sudah terkena penyakit itu. Dari pertanyaannya terlihat hal tersebut, ya. Tapi mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan ini hanya bentuk kehati-hatian dan tidak sampai pada penyakit was-was. Tapi kalau ini tidak diwaspadai, nanti akan terjatuh ke dalam penyakit was-was. Maka ya harus diwaspadai hal-hal yang seperti ini.
Jangan terlalu detail ya dalam melihat hal-hal yang seperti itu. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang ya. Dan disebutkan di dalam banyak ayat bahwa agama ini tidaklah disyariatkan untuk membebani manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Intinya banyak ayat yang menunjukkan ya bahwa agama ini adalah agama yang mudah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan inna hadzal dina yusrun ya. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah ya. Jangan terlalu detail dalam memperhatikan masalah-masalah yang demikian. Masa Allah Subhanahu wa taala ya tidak memaafkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan tidak ada yang menjelaskan dari para ulama ya bahwa air liur itu bisa membatalkan puasa. Air liur tidak membatalkan puasa. Kita telan air liur ya itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau ini dikatakan membatalkan puasa, betapa beratnya orang yang berpuasa. Sungguh berat sekali. Harus meludah. Ya ini sangat berat sekali. Hal-hal yang kecil seperti ini itu tidak dikeras, tidak diketati dalam syariat Islam. Ya misalnya ada pembahasan kalau ada kotoran sedikit yang asalnya nyempil di sela-sela gigi kemudian tertelan bagaimana Ustaz? Ya ini sesuatu yang kecil-kecil seperti ini ya adalah hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketat dalam hal-hal yang seperti itu, maka akhirnya kita akan menjadi sangat berat dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan yang seperti itu dari kita ya. Sehingga ya tidak perlu ada was-was, tidak perlu khawatir tentang air liur yang ditelan ya. Itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Ibu Nur dari Kalimantan Selatan yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini ada Ibu Fatimah dari Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Apa itu itikaf dan bagaimana? Mohon maaf Ibu, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Saya tentang itikaf. Bagaimana seorang ibu-ibu bisa melakukan itikaf di bulan Ramadan seperti ini? Baik, sudah Ibu? Sudah, makasih. Baik. Warahmatullah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jazakallahu khaira atas pertanyaannya. Bagaimana seorang ibu rumah tangga dia bisa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawabannya yang pertama, apabila ibu tersebut tidak banyak tugasnya ya di rumah. Misalnya anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah berpisah. Di rumah tinggal suami istri, ya tinggal ibu dan bapaknya. Karena anak-anaknya sudah hidup sendiri bersama keluarga mereka. Dan suaminya mengizinkan untuk i'tikaf penuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apabila keadaannya seperti ini maka mudah ya. Maka mudah i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kewajiban-kewajiban rumahnya sudah ya tidak ada. Kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan secara full, maka ya bisa beriktikaf di sebagian waktunya.
bisa i'tikaf di sebagian waktunya. Misalnya ketika menjalankan sholat malam. Ketika menjalankan sholat malam. Ketika sampai ke masjid, berniat i'tikaf. Kemudian ya, apabila suaminya menginginkan dia untuk pulang, ya sudah pulang. Berakhirlah i'tikafnya ketika dia pulang. Nanti kalau ada waktu lagi untuk i'tikaf, pergi ke masjid. Ya. Niat i'tikaf. Ketika harus pulang, pulang sela-sela i'tikafnya. Karena pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat para ulama adalah bahwa tidak ada waktu minimal dalam masalah i'tikaf. Ya. Tidak ada waktu minimal dalam masalah i'tikaf. Jadi walaupun kita misalnya di masjid sebentar, kita niati untuk i'tikaf, maka insya Allah itu menjadi ibadah i'tikaf. Walaupun tidak sempurna, ya, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebenarnya berlaku ya bagi para pekerja yang harus bekerja di pagi dan siangnya. Jadi mereka tidak bisa menjalankan i'tikaf secara penuh 100% di masjid terus selama 10 hari. Tidak bisa. Dan memang harusnya tidak seperti itu apabila mereka punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi manfaatkan waktu yang luang untuk i'tikaf. Misalnya i'tikaf di malam hari. Ya, i'tikaf di malam hari. Sampai subuh. Setelah itu paginya berangkat kerja. Nanti sampai sore. Setelah itu berusaha untuk istirahat dulu. Nanti maghrib ke masjid niat i'tikaf sampai subuh. Ya bisa seperti itu. Atau misalnya kalau ini tidak memberatkan, setelah kerja langsung pulang, siap-siap untuk i'tikaf walaupun belum masuk waktu maghrib. Misalnya sudah siap sore datang ke masjid niat i'tikaf. Mungkin ngambil waktu istirahat di masjid, ya, sekedar untuk tidur sebentar, ya, apabila ini bagian masjidnya membolehkan, tidur untuk mengumpulkan tenaga untuk beribadah di malam harinya. Kemudian setelah itu mengisi malam harinya dengan ibadah sesuai kemampuan. Kalau sudah capek ya istirahat dulu, nanti beribadah lagi sampai subuh. Setelah subuh keluar untuk bersiap-siap menjalankan ya kegiatan wajibnya, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Ya bisa diatur seperti itu. Tidak 100% selalu di masjid, tapi ya waktu-waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk beriktikaf di masjid, ya. Ini termasuk ya penerapan dari kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kalian. Kemudian di dalam kaidah disebutkan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Ibu Fatimah dari Jambi yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Ina dari Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ina. Ustaz, saya mau tanya tentang haji, Ustaz.
Jadi anak saya perempuan Ustadz. Anak saya disuruh ayahnya untuk menyiapkan dokumen untuk mendaftarkan haji furoda. Tapi qadarullah ayahnya belum ngaji sunnah Ustadz. Saya cek website travelnya dan Ustadz pembimbingnya itu sepertinya manasiknya tidak sesuai sunnah Ustadz. Jadi kami harus bagaimana Ustadz? Saya berpikir mungkin nggak ada kesempatan atau dana atau ajal, kita nggak tahu ya Ustadz. Jadi saya bingung Ustadz, apa harus berangkat dengan travel tersebut atau ditunda sampai mendapatkan mahram yang bisa sesuai dengan sunnah, karena kondisi seperti itu Ustadz. Sudah? Baik, sudah Ibu? Ya. Oke, baik. Tafadhal. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Mungkin bisa dipilih pilihan yang lebih baik dari itu ya. Daripada haji furoda yang mahal ya. Saya menyarankan untuk ngambil haji plus ya. Ngambil haji plus dan nunggunya itu tidak seperti haji reguler ya. Mungkin 7-8 tahun. Itu lebih bagus. Dari sisi pelayanannya lebih bagus ya. Dari sisi harganya juga biasanya lebih murah. Kemudian lebih pasti. Adapun haji furoda ya, ada ketidakpastian yang besar. Kadang kita daftar untuk tahun ini ternyata nggak dapat visanya. Kemudian biasanya kemahnya itu dapat yang jauh. Kalau kepengen dapat yang dekat, yang bayar lebih mahal lagi, itu pun tidak pasti bisa didapatkan. Ya, Anda menyarankan untuk pindah ke haji plus. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan pilihan itu, kita bisa menentukan nanti travel yang sunnah. Apalagi ada space waktu sampai 7 tahun ya, sampai 8 tahun, persiapannya bisa lebih matang lagi. Dan mungkin bisa juga ya dalam 8 tahun itu digunakan untuk mengumpulkan biaya ya, agar nanti berangkatnya bisa 2 orang ya. Yang satu yang perempuan, yang satu yang mahramnya. Ya, karena antara haji plus dengan haji furoda ini bisa jadi 2 kali lipat ya. Jadi 1 haji furoda itu bisa untuk 2 haji plus, bisa sampai seperti itu perbedaannya dari sisi biaya. Sehingga kalau misalnya biaya haji furoda itu diambil, kemudian untuk mengambil haji plus, maka sisanya bisa ditambah sedikit ya, bisa ditambah sedikit, dan ini sampai 8 tahun ya, atau sampai 7 tahun untuk cari tambahannya, sehingga nanti bisa dapat ya 1 mahram ya untuk perempuan tersebut. Ana menyarankan ya, agar haji itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak ada mahramnya, lebih baik tidak. Kalau tidak ada mahramnya, lebih baik tidak. Karena menurut pendapat yang lebih kuat, mahram ini menjadi syarat seseorang diwajibkan untuk berhaji. Sehingga kalau tidak ada mahramnya, maka dia belum punya kewajiban untuk berhaji. Nanti biasanya nyesalnya setelah menjalankan. Nyesalnya setelah menjalankan. Makanya ya, sebelum datang penyesalan itu, lebih baik kita menjalankan ibadah haji itu yang benar-benar sesuai dengan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan tegas mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah
dan hari akhir untuk melakukan safar, perjalanan jauh yang jaraknya itu sejauh jarak perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahramnya. Maka kalau tidak ada mahram kemudian pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, maka ini jelas ya bertentangan dengan hadis ini. Maka sebaiknya sabar. Dan ingatlah ya bahwa semua itu berjalan sesuai dengan takdir. Semua akan berjalan sesuai dengan takdir. Betapapun keras usaha kita untuk mencapai sesuatu, apabila hal tersebut tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut tidak akan bisa kita dapatkan. Tidak akan bisa kita raih. Ya. Maka dari sisi kita aturlah setiap gerakan kita itu dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nantinya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atau tidak, ya, itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin dan sebersih mungkin. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ibu Ina dari Jakarta yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Rizal dari Singkawang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ada seseorang dia teringat ketika kejadian di sekitar 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu, ketika dia berbuka dahulu mengikut satu ketetapan Ahmad Ustaz. Jadi dia ada berbuka dahulu, padahal yang lainnya itu masih berpuasa ketika untuk menghadapi satu Id. Yang ditanyakan apakah dia harus mengkodok puasa tersebut. Taib, ormasnya menggunakan hisab. Betul Ustaz. Nah Ustaz. Dan kuda Ustaz apa Ustaz? Dia abdulnya makan pokok atau makanan yang sudah jadi. Sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya Ustaz? Apanya Pak? Pertanyaan kedua, mohon maaf. Untuk bayar fidyah. Oh. Taib. Fidyah apakah beras atau? Baik. Tafadhol Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk pertanyaan yang pertama ya, ana melihat tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti puasa. Karena ana yakin dia orang awam ya. Ana yakin dia orang awam dan dia merasa ormas tersebut ya dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, keputusan-keputusannya juga berdasarkan ilmu. Ya, dia ketika itu menganggapnya demikian. Karena dia orang awam ya. Dan dia melihat ulama-ulama di dalam lembaga tersebut telah memutuskan itu. Ya, orang awam yang mengikuti ulamanya. Sehingga Anda melihat tidak ada kewajiban untuk mengganti hari tersebut. Tapi kalau dia ingin menggantinya, kita juga tidak melarang. Kalau dia ingin menggantinya, maka itu lebih baik. Itu lebih hati-hati. Tapi kalau untuk mewajibkannya, wallahu ta'ala alam, ya, ana tidak melihat seperti itu. Ana tidak melihat itu diwajibkan. Karena dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang awam, yaitu mengikuti ulama atau mengikuti orang yang dianggapnya sebagai ulama. Ya, tapi kalau ingin menggantinya untuk kehati-hatian silahkan, tidak ada masalah. Bahkan itu yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang fidyah. Mana yang lebih bagus untuk fidyah ini? Apakah dengan makanan pokok yang belum dimasak, ataukah dengan makanan siap saji yang langsung dimakan?
Wallahu ta'ala alam. Ana melihat yang lebih afdal, yang lebih utama adalah memberikan makan yang sudah siap saji. Satu porsi makanan siap saji yang pantas ya di daerahnya untuk fakir miskin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk membayar fidyah berupa makanan untuk seorang miskin, yaitu setiap harinya. Dan kenapa kita katakan itu lebih afdal? Karena itu yang dahulu dipilih oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa lagi. Biasanya beliau di akhir bulan mengumpulkan ya sekitar 30 orang untuk makan bersama. Dan itu dianggap oleh beliau atau dijadikan oleh beliau sebagai fidyah untuk puasa beliau selama sebulan itu. Ya, ini karena dipilih oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, maka ana melihat ini yang lebih afdal, ini yang lebih mulia, lebih utama. Wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Rizal dari Singkawang yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Ino dari Sumatera Utara, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ino. Iya, Ustaz. Mohon dijelaskan zikir setelah salat witir yang sahih, Ustaz. Kemudian karena di lingkungan ana bermasalah masalah imam salat tarawihnya, apakah jika ana kerjakan di rumah berjemaah mendapatkan keutamaan yang sama seperti di masjid, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ino, jangan ditutup dulu. Masalah di masjidnya apa ya? Bacaan terlalu cepat, Ustaz. Bacaan salatnya. Baik. Apakah masih ada tomak ninahnya? Apakah masih ada tomak ninahnya? Masih, Ustaz. Terlalu cepat maksudnya bacaan Al-Fatihahnya. Ketika tahiyat akhir, Ustaz. Anda kan masih syahadat. Kemudian imamnya begitu salam. Baik. Tapi tomak ninahnya masih masih ada ya? Iya, masih ada, Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Mana yang lebih baik ya? Salat tarawih di masjid sebentar secara berjamaah dengan salat tarawih di rumah sendirian tapi lama. Kalau misalnya salat tarawihnya di masjid itu masih tomak ninah, sebagaimana tadi saya tanya ya, jadi masih sah, maka ana melihat lebih baik tetap sholat di masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyabdakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya sholat qiyamul lail
semalam penuh. Untuk mendapatkan pahala ini, maka lebih baik sholat berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai. Baik. Tadi ya Bapak Ino ingin agar sholatnya lama. Maka jawabannya, kita boleh sholat lagi di rumah. Kita boleh sholat lagi di rumah. Karena tidak ada batasan untuk rakaat sholat qiyamul lail. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, itu sudah 23 rakaat loh. Maka jawabannya, walaupun sudah 23 rakaat, kalau kita ingin sholat lagi di rumah, ya, maka boleh-boleh saja. Mayoritas ulama, bahkan tidak diketahui ada pendapat dari ulama salaf yang melarang menambah rakaat sholat malam lebih dari 11. Ya, tidak ada seorang ulama salaf pun yang berpendapat demikian. Bahkan dulu ya di Makkah itu rakaatnya 23, sudah dari dulu, generasi awal dulu. Bahkan ada yang mengatakan di zaman sahabat sudah seperti itu, 23 rakaat. Itu jelas lebih dari 11. Ya. Di zaman Imam Malik rahimahullah, bahkan di zaman sebelum Imam Malik, di Madinah itu rakaatnya sampai 40 lebih. Ya. Rakaatnya sampai 40, ya sekitar 40 ya sama witirnya. 40-an. Ya, ini jelas ya lebih dari 11. Dan tidak diingkari ya. Tidak diingkari yang seperti itu oleh para ulama di zaman itu. Karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang larangan untuk menambah rakaat lebih dari 11. Jadi kalau Bapak Ino ingin benar-benar sesuai dengan keinginan, ya, sholat bersama masyarakat di masjid itu. Kalau belum puas, bisa sholat sendiri di rumah, ya. Sehingga ya kebaikan benar-benar didapatkan ya dengan sempurna. Dari masjidnya dapat keutamaan sholat semalam penuh, di rumah dapat keutamaan lebih dari itu. Demikian, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, terkait pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana zikir setelah sholat witir yang sesuai dengan syariat. Iya, afwan, ana lupa yang itu. Iya, zikir yang dibaca setelah sholat tarawih, ya sholat tarawih biasanya masuk di dalamnya sholat witir ya. Maka zikirnya adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memanjangkan Quddus yang ketiga. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Ini zikir yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebenarnya zikir setelah witir ya. Zikir setelah witir. Ya. Wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Ino dari Sumatera Utara yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Nahdiah dari Tangerang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai sisa makanan yang biasanya masih nempel gigi, bila habis sahur tuh biasanya masih ada yang nempel kan Ustadz. Lah bila saya dalam keadaan sadar otomatis kan bisa dibuang, tapi biasanya kalau dalam keadaan lagi mengaji itu kadang-kadang kayak asik
lanjutin bacaan, tapi abis itu kayak kelupaan ada sisa makanan itu. Kalau tertelan bagaimana ya Ustadz ya? Tidak sengaja, karena fokusnya ke ngaji. Jadi selipannya itu saya nggak sampai mikir cabut dulu gitu, nggak tertunda sampai akhirnya tertelan, tuh hukumnya bagaimana? Lalu bila melakukan, pertanyaan kedua boleh Ustadz? Boleh, silakan Ibu. Dalam melakukan sholat istikharah itu biasanya saya menggabungkan dengan sholat sunnah lainnya. Di sebelum salam, di tahiyat akhir sebelum salam, setelah membaca doa berlindung dari fitnah dajjal, itu saya membaca doa istikharahnya. Namun karena saya belum hafal, itu biasanya saya tarik bukunya dengan tangan saya, lalu saya baca dan saya balikkan halamannya karena doanya cukup panjang kan Ustadz. Itu hukumnya boleh nggak ya Ustadz, karena tidak hafal? Jadi setelah membaca doa itu sambil memegang buku, kan itu berarti ada gerakan tambahan ya Ustadz ya. Lalu saya baca hajat saya dalam bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya, agar istikharahnya lebih afdol, sebaiknya bagaimana? Jazakallahu khairan. Jazakallah. Baik, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, terima kasih kepada Ibu Nahdiyah atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi yang ya kadang tertelan ya tanpa disengaja. Apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Jawabannya, kalau itu disengaja ya, maka kita katakan membatalkan puasa. Kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jangankan ya kadar yang sangat sedikit itu, kadar yang banyak saja, kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Man nasiya wa huwa sha'im, fa akala aw shariba, falyutimma shaumah, fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa ketika sedang berpuasa sehingga akhirnya dia makan dan minum, ya, sehingga akhirnya dia makan atau minum. Jadi makannya ini banyak, ini benar-benar makan, atau minum, ya benar-benar minum, tapi karena kelupaan. Kata Rasulullah SAW, "Falyutimma shaumah." Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia makan dan minum. Ya. Ketidaksengajaan itu sangat berpengaruh pada pembatal puasa. Pembatal puasa apabila dilakukan karena ketidaksengajaan, maka menjadi tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa pada apa-apa yang tidak kalian sengaja. Akan tetapi dosa itu pada sesuatu yang disengaja oleh hati kalian. Ya, ada kesengajaan di situ. Kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan itulah yang ada dosanya. Apabila tidak ada kesengajaan, maka tidak ada dosanya. Kemudian tadi tentang sholat istikharah. Ana memberikan saran kepada ibu, ya, Ibu Nahdiyah ya, untuk tidak mencampur sholat istikharah dengan sholat yang lain. Tidak usah dicampur, karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh digabung dengan yang lain sholat istikharah itu. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan boleh. Maka lebih baik kita berhati-hati di sini. Jangan digabung dengan yang lain. Ini yang pertama. Salat istikharah ya salat istikharah. Tidak usah digabung dengan salat-salat yang lainnya. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa doanya itu di dalam salat. Memang doa di dalam salat itu pada asalnya lebih utama, lebih baik. Ya, karena ketika kita sholat itulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
waktu yang sangat pas ya, sangat tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat ya, dalam masalah berdoa ketika hubungannya dengan sholat, itu perintahnya doanya di dalam sholat ya. Wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun di dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Ya, di dalam waktu setelah tasyahud fakhtar ya, ada kata-kata dari Nabi Muhammad SAW, pilihlah doa yang dikehendaki. Itu setelah kita tasyahud, sebelum salam. Dan tidak ada anjuran untuk berdoa setelah salam. Ya, secara asal memang seperti itu ya. Ini kaidah asalnya, berdoa dalam sholat itu lebih baik daripada berdoa setelah sholat. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Akan tetapi untuk sholat istikharah itu ada dalil khususnya. Ada dalil khusus di dalam sholat istikharah bahwa doanya itu setelah salam. Doanya itu setelah salam, bukan sebelum salam. Maka lebih baik kita menjalankan tuntunan ini. Jadi kita selesaikan sholatnya, setelah itu kita membaca doa istikharah itu, yaitu yang sesuai dengan tuntunan. Sehingga pertanyaan yang selanjutnya tidak perlu saya jawab ya, karena lebih baik kita sesuaikan sholat istikharah kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan membaca doanya setelah sholat selesai, setelah salam ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Ibu Nahdiah dari Tangerang yang baru saja bertanya. Dan pertanyaan dari Ibu Nahdiah tadi adalah pertanyaan terakhir pada sesi live interaktif kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bersua dan menyapa para pemirsa pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa mendapat keberkahan dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan rangkaian acara Fatwa TV live interaktif selama bulan Ramadan yang mengalami perubahan jam tayang, khususnya selama bulan yang mulia ini, mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 6 pagi hingga jam 5 sore, disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jakarta dan juga Jember. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu mendukung program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Kepada seluruh donatur yang telah menyumbang, kami ucapkan jazakumullah khairan dan semoga Allah senantiasa membalas apa yang telah Anda kerjakan. Dan jangan lupakan untuk menyaksikan live interaktif fikih waris dan konsultasi keluarga bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD setiap hari Senin mulai pukul 16 hingga jam 5 sore hari ini, nanti sore menjelang berbuka puasa. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, demikian pula telah berakhir sesi live interaktif kita pada pagi hari ini, konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Saya mewakili kru dari Studio Jember mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, dan kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan sampai jumpa lagi di live interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan